Kemarin kalian lihat mobil ini di Gias 2025. Sekarang namanya udah resmi, Wuling Contest Darion, dan harganya juga udah resmi. Buat 1.500 orang yang mesen pertama, harganya 356 juta rupiah start from ya. Buat yang listrik, buat yang full listrik kayak begini. Tapi buat yang plug-in hybrid start from 439 juta rupiah. Itu startnya. Dan ingat jangan lupa buat 1.500 pembeli pertama. Setelah dari itu kita lihat nanti. Tapi dengan harga segitu kita dapat apa aja di Wuling Contest Darion ini? Ayo lihat. Nah, karena kita udah pernah videoin mobil ini di Gias 2025 kemarin, sekarang kita bahas highlight-nya aja. Ini yang mobil listrik murni, dan satu lagi ada yang plug-in hybrid. Jadi Wuling Contest Darion ini ada yang listrik, ada yang plug-in hybrid. Bedanya pertama di grillnya. Yang listrik grillnya polos kayak begini, yang plug-in hybrid punya grill kayak mobil pada umumnya. Nah, kedua, kalau plug-in hybrid tutupan bensinnya kiri kanan, karena salah satu buat listrik ya. Nah, yang listrik itu di sebelah kiri mobil, yang sebelah kanan itu buat ngisi bensin. Nah, yang mobil listrik ini tutupannya cuma di sebelah kiri buat ngecasnya aja, dan colokannya udah CCS 2, jadi nggak perlu pusing soal GBT-an lagi. Nah, salah satu hal yang gue suka dari Wuling Contest Darion ini adalah dia nyembunyiin rel buat pintu geser kanan kirinya itu seamless, jadi hampir nggak kelihatan karena relnya itu tipis di bagian bawah kaca samping belakang. Sekarang kita lihat bagian dalamnya. Ini dia pertama kalinya kita ngelihat bagian dalam Wuling Contest Darion. Pertama-tama setirnya bentuknya sih mirip keluarga ABC ya, REV, Bingo EV, Cloud EV, tapi tombolnya baru. Kalau di mobil mereka kan itu tombolnya lingkaran, ini dia tombolnya kotak dan lengkap. Ada buat kamera, mobil punya kamera 360 derajat, MID, media, telepon, mikrofon segala macam semuanya ada di sini. Dan seperti yang kalian bisa tebak, hampir semua kendali itu ada di layar sentuh. Tapi nanti kita bahas ini. Sekarang gue pengen kasih lihat kalian, dia ada tombol fisik buat AC, hazard, dan temperatur ya. Jadi fan speed, temperatur itu ada tombol fisiknya. Jadi ini udah lumayan bagus. Dan tepat di belakangnya ada dua pad, satu buat naruh doang. Tapi yang sebelah kiri yang ada ventilasi AC-nya ini, dia adalah wireless charger buat HP kita. Mundur lagi ada cup holder 2 biji, kantong kecil, dan center console box yang standar lah, nggak lumayan dalam, cuma segini. Nah, untuk joknya, driver ini tipe yang paling mahal ya, udah elektrik, tapi penumpang masih manual. Tapi yang spesial itu jok baris kedua, dan nanti bakal kita bahas. Nah, kalau bahan-bahan di sini plastik ya, tapi di sini udah kulit, dilapis kulit. Jadi memang ada bahan yang standar, tapi sisanya dilapis kulit dan ada jahitan-jahitan yang warnanya lumayan matching sama bahan kulitnya. Terus kalau urusan posisi nyetir, dia kurang lebih sama kayak mobil keluarga pada umumnya. Dibilang sedan banget sih enggak, standar aja. Tapi kalau misalnya kurang tinggi, kalian bisa tinggiin lagi. Dan mobil ini dia punya bunyi chime atau warning itu yang mungkin kita nggak pernah dengar di produk Wuling sebelumnya. Contoh, di atas ada tombol buat buka tutup sunroof sama buka tutup pintu geser otomatis di kanan sama di kiri. Gue bakal diam sekarang dan ini gue buka pintunya ya. Jadi dengerin bunyi chime-nya kayak gimana. Tutup. Ya, kayak begitu bunyinya. Dan kalau misalnya pengaturan setir, dia cuma bisa tilt. Oh, untung bisa teleskopik. Iya. Dan untungnya dia head unitnya juga sudah bisa terkoneksi dengan smartphone. Terus iseng kita lihat bagian atasnya sini. Oh, ada apa namanya lampu, tapi posisinya agak lucu ya. Jadi gini, spion lagi cermin. Kita pengen ngaca, lampunya ketutupan sama cover cerminnya. Ini kayak belum dipikirin gitu amat deh. Coba yang penumpang gimana? Sami mawon. Nah, di atasnya tipe iX ini, di plafonnya dia ada sunroof, dan kalau buat buka tutup covernya manual, tapi kalau buat buka tutup kacanya ada di sebelah sini. Nah, sekarang kita mau bahas bagian head unitnya sebelum, mungkin kantong dulu ya. Laci ada standar. Speaker dia nggak pakai speaker yang branded atau bonafit, tapi kalau buat mobil keluarga, buat denger radio doang harusnya nggak ada masalah. Dan di kantong pintu, di pintu ada kantong yang lumayan. Sekarang kita bahas layarnya, dan ya dia bisa gonta-ganti wallpaper kayak begini ya. Kiri kanan aja ya, udah kayak HP sih ya. Dan kita lihat settingannya apa aja. Ini kamera 360 dari mobil ini. Gambarnya
kurang tajam, tapi ya udahlah, dan bisa pindah-pindah sudut juga, cukup bagus. Nah, kalau menu kendaraannya, nih kita bisa lihat ini yang mobil listriknya ya. Jadi baterai sisa segini dan jarak tempuh segini. Nah, kalau driving, nanti kita bakal coba lebih banyak pas test drive. Oke, lebih banyak lagi driver assist-nya. Nah, dia punya ADAS lumayan banyak. Intelligent driving, assist, adaptive cruise control segala macam, dan kontrol lain-lainnya. Bahkan buat ganti wiper itu kita harus begini dulu. Baru misalnya kita bisa ganti wiper. Nah, menu lain di sini dia ada beberapa widget dan ini adjustable. Misalnya kita pengen switch yang ini ya, dan pilihannya ada di sini semua. Dan ini annoying, lihat, lift gate. Nanti kalau pengen buka bagasi aja kita harus ke layar sini. Nggak ada tombol fisiknya. Ada. Tapi lihat lagi. Lihat deh, ini dia ada camp mode. Jadi seperti mobil listrik lainnya, dia bisa dinyalain buat kita istirahat di dalamnya. Nih camp mode ini ya. Cakep. Dan ini menu AC-nya. Kita lihat, dia ada PM 2.5, penyaring udara, dan di sebelah kanan sama kiri itu speed atau suhunya ini sama. Biarpun kanan kiri kelihatan beda ya gitu, beda beda area, tapi ternyata kalau kita geser yang sebelah sini, yang satu lagi juga ikutan naik. Ada skenario segala macam, dan kita bisa ngatur pendingin buat jok tengah. Jadi cuma jok tengah yang ada pendinginnya. Jok depan sama baris ketiga itu nggak ada. Cakep sih ya. Emang kayaknya memprioritaskan penumpang yang duduk di baris tengah. Oke, kita lihat aplikasi lain. Di vehicle setting, e-box nggak tahu apa, tapi harusnya mobil ini udah bisa koneksi sama smartphone kalian. Sekarang baris tengahnya. Ini tipe yang paling mahal dan jok tengahnya udah captain seat individual. Ada adjustable armrest dan pengaturannya udah elektrik. Jadi kalau mau rebah tegak, maju mundur itu semuanya elektrik. Dan untuk kenyamanan, di sini ada AC, ventilasi di plafon gitu ya. Ngaturnya dari sebelah sini, ada cup holder, dan kalau pengen ngecas itu ada di sebelah sini ya. Satu USB-C, satu USB-A. Dan karena ini mobil EV plug-in hybrid, lantainya rata, jadi kalau pengen leluasa gitu ya, gerakin kaki enak. Dan tinggi gue 178, ruang kepala bagus, ruang kaki juga bagus. Karena mobil kotak kayak gini, ruang biasanya nggak perlu tanyain. Kantong depan masing-masing penumpang ada ya. Dan kalau pengen buka pintu, itu yang tombol yang ini sama kayak beberapa mobil berpintu geser lainnya. Cuma memang sayang, dia bukan panoramic sunroof. Kesempatan yang miss untuk mobil sebesar dan sebagus ini. Dan dia ada gang di tengah, jadi kalau kita pengen lewat ke belakang, harusnya bisa dan nggak masalah. Tapi misalnya kita pengen kayak mobil yang gitu ya, akses bangku baris ketiganya dari pinggir kanan atau pinggir kiri, emang agak lama karena gimana pun juga adjustment elektrik elegan, cuma nggak cepat aja udah. Nah, kalau di sini baris ketiganya, bisa dibilang semua di sini cuma basic aja. Jok, untungnya dia bisa disenderin ya, tapi tergantung di belakang ada bagasi atau enggak. Kenyamanan kalian bisa tergantung sama seberapa rebah atau tegak sandaran jok ini. AC, lampu, pegangan tangan, dan di sini ada beberapa kantong juga, dan di depan atau di balik jok ini ada kantong juga. Tapi nggak ada colokan buat ngecas. Jadi di belakang sini ya sebasic-basicnya kebutuhan aja. Dan kalau misalnya kita nggak mau keluar dari gang tengah untuk apa alasannya nggak tahu, dan kita pengen geser kursi tengahnya, emang agak ribet karena nggak ada quick access atau akses cepat dari penumpang baris ketiga buat geser jok baris kedua. Jadi ya agak semi anak tiri, tapi untungnya ruangan di sini masih bagus ya. Kepala, kaki semua bagus. Sekarang kita mau test drive si Wuling Cortez Darion, kita dapat yang plug-in hybrid. Tapi kalau kita pengen ubah-ubah mode berkendaranya, kita bisa ke layar tengahnya. Jadi ini sekarang mesinnya lagi nyala, makanya ada getaran sedikit di setir kerasa. Tapi kalau pengen ubah-ubah, kita bisa ubah di layarnya. Jadi dari sini kita lagi di EV Max, dia akan memaksimalkan penggunaan baterainya. Tapi kalau EV First, dia memprioritaskan EV, tapi kalau baterai udah berkurang, nah dia langsung pindah ke hybrid. Nah kalau Fuel Priority, dia bakal mesinnya aja yang jalan. Tapi karena sekarang kita lagi di sekitaran peak, mungkin hybrid aja kali ya. Karena G6 pun juga ini mobil plug-in hybrid. Pertama-tama, pasti kalau mobil plug-in hybrid kayak si Wuling Cortez Darion ini, kalau misalnya kita lagi jalan pakai tenaga listrik, pasti ya nggak ada suara, tenang, nggak ada getaran gitu-gitu. Tapi tadi sekilas gue ngedengar ke depan gitu ya, kalau misalnya kalian punya pengalaman sama Wuling Cortez yang lama, atau mungkin Wuling Almas gitu ya, kan suara Viscofan-nya tuh gini deh. Kalau misalnya kalian pertama kali starter, Viscofan-nya nyala, 1 RT bangun. Yang ini
tadi gue denger ya sekilas, itu nggak seberisik itu. Tapi itu baru initial impression aja, ntar kita coba kalau misalnya udah ada unit testnya. Nah, sekarang kita udah jalan di sekitaran Peak 2 gitu ya. Dan kita mau bicara soal gimana rasanya mengendarai mobil ini di kecepatan rendah. Pertama-tama, respon gasnya ini karena kita lagi di mode eco, dia agak dibikin sedikit lebih jeda ya gitu, nggak terlalu responsif. Tapi kalau misalnya kita pengen, kita bisa ubah-ubah mode berkendaranya. Ada 4, custom, eco, STD, standar, dan sport. Tapi karena ini mobil keluarga, gua rasa orang yang beli Wuling Cortex dari Iwan tidak akan ubah jauh-jauh dari eco atau mungkin STD gitu ya, standar. Dan ini di kecepatan 44, setirnya sih enteng. Dan sama kayak beberapa Wuling lain, kalau pengen pindah gigi itu di sebelah sini, sebelah kiri, dan tap, bukan tap ya, tekan ke bawah 2 kali buat cruise controlnya. Dan dia punya ADAS seperti yang bisa kalian expect. Dan sejauh ini di kecepatan 50, 60, suaranya relatif kedap karena di kaca depan dia pakai double glass, jadi peredamannya harusnya bagus. Cuma balik lagi, ini masih first drive, kita nggak terlalu bisa ngerasain gimana kalau misalnya dia di high speed. Dan ini juga kan dalam komplek gitu ya istilahnya, jadi nggak usah aneh-aneh. Tapi sekarang ini posisi kalau kita full tank dan full battery, kita bisa jalan 968 km, tapi baterainya cuma sisa 17 km. Dan kalau menurut spek, dia harusnya bisa berjalan pakai tenaga listrik aja, itu kira-kira 100 km, 120 deh kalau nggak salah. Nah, kalau untuk bantingan, aduh, ini jalanan peak sih relatif mulus ya buat jalanan di Indonesia. Jadi mungkin kita nggak bisa ngerasain kayak kalau misalnya kena lubang gimana, polisi tidur gimana. Jadi so far masih oke. Mungkin karena bannya tebal juga kali ya. Tapi mungkin kita lain kali coba di jalanan yang representatif terhadap kondisi jalanan di Indonesia. Dan kita mau coba energy recovery-nya, coba kita strong. Emang sedikit lebih nahan ya. Kita coba dia bisa nggak sampai full stop. Apakah dia bisa main pedal drive seperti itu? Sekarang di 20, 15, 13. Ini udah paling strong dan kayaknya dia nggak berhenti sampai benar-benar berhenti. Jadi kayaknya dia nggak bisa one pedal driving ya. Tapi oke. Kita balik ke mode ke standar lagi. Dan untuk feeling pedal gas tadi kalau kita masuk mode standar ya, lumayan lah. Tapi seperti biasa ini remnya sih butuh pembiasan, karena gimana pun juga mobil hybrid kan memadukan antara regen braking sama rem tradisional gitu kan, rem cakram, rem tromol. Ini kalau misalnya diinjek bener-bener butuh adaptasi dan bisa lama, bisa cepet tergantung seberapa sering kalian bawa mobil ini. Ya mungkin sementara itu aja yang bisa kita rasain. Nah, sebelum closing, kita pengen kasih tahu kalau yang plug-in hybrid ini mesinnya kombinasi 1500 cc mesin hybrid dengan baterai yang lumayan gede, dengan total jarak tempuh kalau bensin sama baterai penuh bisa sampai 1000 km lebih. Jadi itu lumayan menarik ya buat kita yang pengen fleksibel. Jadi kalau bisa pakai listrik bisa, pakai bensin bisa. Tapi kalau yang EV, dia tuh bisa sekitar 540 km kalau baterainya penuh. Ya, yang EV yang ini, yang plug-in hybrid yang di sebelah sana. Oke, kesimpulan. Kayaknya perang harga dan perang produk akan berlanjut entah sampai kapan. Karena gini, kemarin waktu pameran kemarin, kan mobil listriknya Wuling kan disentil sama brand sebelah yang 3 huruf. Itu tuh Wuling kayak personal banget gitu. Ini respon mereka kayak, lu jual, gua beli. Lu sentil mobil listrik gua sentil mobil keluarga lu dengan Wuling Cortex Darion ini. Harga 340 jutaan dan kita bebas milih mau yang plug-in hybrid atau yang elektrik. Ruangan lega, pilihan fleksibel, nyetirnya sih ya so-so, tapi kita bakal lihat gimana mobil ini penerimaannya oleh customer-customer kita, terutama yang pengen pakai buat keluarga atau mungkin kantor gitu, pengen pakai buat mobil warawiri, mobil capek gitu. Kenapa enggak? Plug-in hybrid, mobil listrik, ongkos pasti ringan di kantong. Ya kita lihat aja lah. Oke, itu dari kita. Thank you udah nonton. Jangan lupa jempolnya, komentar, dan subscribe.